Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin hadirat ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada suatu amalan ibadah sebagai ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah yang dilaksanakan itu harus dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita menjalankan suatu ibadah atau di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah, bahkan sesudah pun ini hendaknya terus dikawal dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh banyak petunjuk Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sebelum sholat. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya dan menyebut nama Allah, fasalla, kemudian dia mendirikan salat. Di tengah-tengah salat pun juga demikian. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Taha, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Begitu pula halnya dengan usai salat yang kita dirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila salat usai kalian laksanakan, yang berarti salat itu untuk kalian isi dengan zikir kalian kepada Allah, yang kalian awali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai salat, fadhkurullah, maka zikirlah pula kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan salat. Begitu pula halnya dengan contoh saat kita menunaikan ibadah puasa pun juga demikian. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, kita dengarkan dari ustaz-ustaz yang menyampaikan terkait dengan dalil kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan penjelasan-penjelasan dari hidayah Allah, dan merupakan penjelasan terkait dengan Al-Furqan, perbedaan antara yang hak dan yang batil. Semuanya itu disampaikan oleh Allah secara rinci dan jelas dalam Al-Quranul Karim. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, adalah karena Allah mengingatkan kita agar kita ingat bahwa bulan Ramadan seperti yang setiap tahun kita isi dengan berpuasa selama 1 bulan penuh, itu bukan sembarangan bulan. Tapi bulan ini menjadi mulia sehingga kalian diwajibkan untuk berpuasa, karena di dalamnya mengandung nikmat yang besar melebihi kenikmatan
kenikmatan alam semesta yang Allah berikan kepada kalian. Apa itu? Nikmat petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalian wahai orang-orang mukmin, ketika berpuasa di bulan Ramadan, pastikan kalian selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar puasa, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat nafsu, tapi pastikan kalian selalu mengingat Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan mengingat nikmat akan melahirkan rasa syukur kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa syukur itu kalian rasakan, dipastikan seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian laksanakan, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Karena yang menentukan nasib kalian baik dan buruk itu adalah Al-Qur'an. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Kami menurunkan Al-Qur'anul Karim, di dalamnya mengandung jaminan sebagai syifa dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Tapi sebaliknya, dengan Al-Qur'anul Karim ini yang ditinggalkan oleh orang-orang zalim, yang tidak disyukuri diturunkannya Al-Qur'anul Karim, akan menambahkan kerugian bagi mereka dengan kerugiannya. Makanya disinilah letak yang menjadikan sebab perbedaan antara kuatnya iman orang-orang mukmin dan lemahnya iman orang-orang munafik, sehingga menyerumuskan orang munafik pada kekufuran, adalah karena zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin itu terus berzikir kepada Allah, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang munafik iman mereka luntur disebabkan karena wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka zikirnya kepada Allah hanya sedikit, tidak banyak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin untuk memperbanyak zikirnya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir, dan bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di petang hari. Huwallazi yusalli alaikum, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan rahmat ampunannya pada kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya pun juga mendoakan kalian. Untuk apa? Salawat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, doanya para malaikat-malaikat seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara khusus. Para malaikat-malaikat mendoakan orang-orang mukmin, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman, Rabbana faghfir lilladzina amanu, dan seterusnya. Artinya terus malaikat itu berdoa, mendoakan ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, berkat zikir kita yang terus menerus kita langgengkan. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, umumnya kepada kita, adalah la dada fi duburi kulli salatin an taqra Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat melanggengkan zikir
zikirku kepadamu. Tolonglah aku ya Allah untuk dapat melanggengkan zikirku kepadamu, agar jangan sampai hati ini disibukkan oleh urusan-urusan dunia yang menyebabkan kami lalai dari mengingatmu. Karena tidak ada orang yang berani melalaikan akan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan terancam menjadi orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah membuat kalian terlena harta dan anak-anak kalian. Janganlah membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala oleh urusan dunia kalian. Dan barang siapa yang melakukan demikian, lebih mementingkan ingatannya digunakan untuk mengingat dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan mereka orang-orang yang rugi. Makanya alhamdulillah rabbil alamin, momen bulan Ramadan yang saat ini sedang kita dapati sebagai bulan pas bertepatan diturunkannya Al-Quran, dan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, hendaknya kita gunakan sebanyak-banyak mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita benar-benar menjadi iman yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat kedua dari surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, baik dia menyebut dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri, atau disebutkan oleh imam zikir Allah, Allah la ilaha illallah atau astaghfirullah, maka hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, karena di dalamnya mengandung petunjuk Allah, maka bertambahlah kuat iman mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini berada di tangan kuasa Allah, maka sebaiknya dan selayaknya kita selalu menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mendapatkan jaminan kemuliaan hidup di dunia hingga di akhirat nanti, berkat kekuatan jiwa kita. Setelah digembleng jiwa kita mampu menahan nafsu, disitulah kelayakan kita memikul beban amanah Al-Quranul Karim, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan nanti insyaallah menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin, astaghfiruhu yaghfir lakum, karena minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.